Kita akan baca bersama-sama. Kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang ke-1, Bapak Ibu ayat yang kedua, dan kita akan bertemu di ayat yang ke-6. Kita akan bersama-sama. Wahyu pasal 3 ayat 1 dengan judul perikop kepada jemaat di Sardis. Ayat yang ke-1, dan dituliskan kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Dan apa yang masih tinggal sudah mati, sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu dapat disempurnakan hadapan Allah. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Sama-sama. Siapa bertelinga, hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap kita pasti pernah punya senter di dalam kehidupan kita. Sebelum ada senter di HP, pasti dulu kita biasa menggunakan senter yang sering kita gunakan, dan orang tua dulu juga biasa gunakan senter yang pakai baterai. Ketika kita memiliki sebuah senter yang sangat bagus, biasanya senter itu pasti punya bodi yang bagus. Mungkin kita lihat dari bodinya mungkin mengkilat, kemudian mereknya mungkin mahal ketika kita beli sebuah senter, dan kacanya mungkin tampaknya bersih tanpa ada goresan sedikit pun. Dari luar senter itu terlihat sangat siap untuk menerangi kegelapan. Namun saat kita menekan tombol on, ternyata tidak ada cahaya yang keluar. Mengapa? Ternyata di dalam baterainya sudah bocor dan berkarat. Secara fisik senter ini sempurna, Bapak Ibu, tetapi secara fungsi ternyata dia mati. Inilah gambaran jemaat Sardis pada waktu itu. Dan mungkin gambaran banyak orang Kristen yang hebat, yang rajin beribadah, yang rajin ke gereja, yang aktif menyembah Tuhan, beribadah, bahkan mungkin terlibat dalam pelayanan, bahkan mungkin setia di dalam mengiring Tuhan. Tetapi di hadapan Tuhan yang melihat di dalamnya ternyata baterai atau hati kita mati. Kita didapati kehidupan rohani kita sebenarnya sudah padam. Mari kita lihat pesan Tuhan Yesus untuk jemaat di Sardis di ayat yang ke-1. Yesus memperkenalkan diri sebagai Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Artinya Yesus adalah sumber kehidupan dan otoritas penuh atas gereja. Di sini ada kritik tajam. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Sardis adalah kota yang kaya dan aman, sehingga jemaatnya menjadi nyaman dan suam-suam rumput. Mereka punya reputasi atau nama baik. Mereka punya banyak yang membanggakan mereka di mata manusia, tetapi di mata Tuhan mereka adalah mati secara rohani. Kota Sardis secara historis adalah kota yang sangat kaya, Bapak Ibu, dan
dan dianggap tidak tertembus karena letaknya tebing di sekitar daerahnya ada tebing. Mereka merasa aman dan nyaman dan dikagumi. Jemaat ini terjebak di dalam formalitas. Mereka punya ibadah yang megah, nyanyian yang indah, dan organisasi mereka rapi. Orang-orang melihat mereka hidup karena kesibukan keagamaan atau religius mereka lancar. Setiap hari mereka setia beribadah kepada Tuhan. Tetapi Tuhan memvonis mereka dengan sebutan, padahal engkau mati. Inilah bagian yang paling mengerikan. Kata mati di sini berarti tidak adanya denyut kehidupan rohani. Bukan mati secara fisik, tetapi mati secara rohani. Kematian di tengah aktivitas. Kita bisa aktif beribadah di setiap kelompok-kelompok doa, maupun melayani di gereja dari Senin sampai Minggu, namun mati di hadapan Tuhan, karena hati kita tidak melekat kepadanya dan kehilangan hubungan dengan Tuhan. Jemaat Sardis memiliki agama, tetapi kehilangan Kristus. Mereka melakukan ritual, tetapi tidak memiliki relasi. Justru ini adalah sebuah kenyamanan yang mematikan. Karena Sardis adalah kota yang makmur, jemaat yang menjadi malas secara rohani. Tidak ada penganiayaan di Sardis, Bapak Ibu. Berbeda dengan jemaat yang di Smyrna atau Pergamus. Bukan karena mereka hebat, tetapi karena mereka tidak lagi menjadi ancaman bagi iblis. Iblis tidak perlu menyerang gereja yang sudah mati. Ayat ini mengingatkan kita tentang bahayanya kekristenan yang buruk. Kita bisa terlihat sangat hidup melalui cara ibadah kita yang rohani dan mampu membuat orang menganggap kita beda. Namun jika tidak ada doa pribadi yang intim, tidak ada pertobatan setiap hari, dan tidak ada ketergantungan pada Roh Kudus, maka di hadapan Tuhan kita hanyalah sebuah mayat yang memakai jubah keagamaan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat 2 sampai ayat yang ketiga, panggilan untuk terjaga. Bangunlah, kata Yunani yaitu berjaga-jaga. Tuhan melihat masih ada sisa-sisa yang hampir mati. Dia memerintahkan untuk mengingat apa yang telah diterima, yaitu Injil dan bertobat. Di sini adalah sebuah ancaman. Jika tidak berjaga-jaga, Yesus akan datang seperti pencuri. Ini bukan tentang kedatangan kedua kali, Bapak Ibu. Kedatangan secara umum, tetapi ini tentang penghakiman mendadak bagi jemaat yang tertidur secara rohani. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita periksa kembali api iman kita. Apakah saat ini kita sedang mengantuk secara rohani? Ingatlah kembali momen yang pertama kali kita jatuh cinta kepada Tuhan. Kembali ke dasar ayat 2 mengatakan, bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapat sempurna di hadapan Allah. Di sini seruan bangunlah. Bangunlah merupakan kata Yunani berarti berjaga-jaga atau waspada, Bapak Ibu. Kota Sardis secara historis pernah jatuh 2 kali ke tangan musuh, yaitu musuh mereka yaitu Korintus dan Antiochus. Hanya karena penjaga bentengnya waktu itu tertidur karena merasa terlalu aman. Yesus mengingatkan bahwa musuh terbesar jemaat bukanlah penganiayaan di luar, melainkan kelalaian dari dalam. Jangan merasa sudah aman, Bapak Ibu. Secara rohani kita rasa aman hanya karena sudah lama menjadi orang Kristen. Kita perlu mengetahui musuh kita ada 3, yaitu musuh dunia, diri sendiri, dan iblis. Jangan cepat menyalahkan ini perbuatan iblis, tapi ingat, mungkin diri kita juga punya egois tersendiri. Kita tidak bisa
keadaannya makin berbahaya karena sudah tidak berfungsi lagi. Inilah yang berbahaya. Kata kuatkanlah apa yang masih hilang. Kata ini adalah pesan pengharapan Bapak Ibu. Meski dikatakan mati, namun di ayat 1 ternyata masih ada percikan api yang tersisa. Masih ada sisa-sisa iman, doa, atau kasih yang belum padam total. Tuhan tidak langsung membuang kita saat kita jatuh. Dia minta kita mengobarkan kembali disiplin rohani mulai kita tinggalkan yang sudah lama kita tinggalkan kedisiplinan rohani kita. Misalnya doa pribadi yang sudah melupakan, kasih yang mulai tinggi itu, puasa yang sudah mulai jarang. Dulu awal-awal kita setia, sangat setia, sampai pernah kita berdoa bermalam di sini saking setianya kita. Kemudian di sini kita lihat kata pekerjaan yang tidak sempurna. Makna kata sempurna di sini berarti betul atau mencapai standar. Jemaat Sardis melakukan banyak hal, tapi motivasinya kosong. Pekerjaan mereka hanya sampai di mata manusia, tidak sampai ke hati Allah. Pekerjaannya hanya lambang bahwa mereka adalah pengikut Kristus, tetapi tidak memiliki hati yang sungguh-sungguh melekat kepada Kristus. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan hanya melakukan pelayanan atau ibadah kita hanya sebagai suatu kewajiban. Tuhan mencari kualitas hati kita, bukan sekedar berapa banyak atau berapa kali kita beribadah kepada Dia, atau bukan rutinitas, tetapi hati yang benar-benar tulus kepadanya. Jangan sampai Dia dapati kerohanian kita mati, hanya hidup secara fisik, tapi sebenarnya ibadah yang kita lakukan hanya sekedar orang tahu kalau kita punya agama. Ini bahayanya. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23, saya bacakan untuk kita. Di situ dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, hanyalah daripadaku kamu sekalian populer. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ayat ini merupakan peringatan keras tentang pentingnya melakukan kehendak Bapa. Bukan hanya berseru Tuhan, tetapi taat melakukan firman-Nya. Bukan hanya sekedar percaya Yesus selesai pada itu, tetapi ada bagian kita yang harus dikerjakan, yaitu melakukan kehendak-Nya. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 13 mengatakan, hai saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dan takut mendengar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah yang mengerjakan dia dalam melakukan baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan. Kita melihat di ayat yang ketiga dikatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu kapan aku tiba-tiba datang kepadamu. Kata peringatan datang seperti pencuri. Kata ini adalah sindiran tajam bagi warga Sardes pada waktu itu. Kota mereka jatuh secara memalukan di masa lalu, Bapak Ibu, karena musuh memanjat tebing di malam hari saat semua orang tidur. Persis sehingga pencuri datang memanjat. Jika jemaat terus
terus tertidur dalam kenyamanan duniawi, mereka akan kehilangan kesempatan untuk dipulihkan. Kedatangan Tuhan untuk menghakimi setiap jemaatnya. Ayat ini mengajarkan kita bahwa kekristenan bukan tentang garis finish atau garis akhir, Bapak Ibu, tetapi tentang kewaspadaan setiap hari. Apakah ada area dalam hidup kita yang hati-hati? Mungkin iman kita sudah mulai goyah karena doa-doa kita tidak terjawab. Mungkin pernikahan yang ada bagi kaum muda atau kepada bapak ibu yang sudah mulai tua, mungkin pernikahan yang ada mungkin mulai hambar, kejujuran mulai luntur, ibadah di gereja atau ibadah kelompok doa yang sudah menjadi sebuah kebiasaan tanpa merasa ada kedekatan dengan Tuhan. Sebagai satu rutinitas atau semangat berdoa yang mulai hilang begitu. Atau ketika berdoa seakan-akan tidak merasakan apa-apa. Tuhan bilang, kuatkanlah itu segera. Jangan sampai kejutan Tuhan datang dengan tiba-tiba seperti seorang pencuri. Jangan menunda pertobatan Bapak Ibu. Kita sering berpikir, besok saja saya sungguh-sungguh. Tunggu saya siap dulu. Tunggu hati saya mulai bernama dulu. Tunggunya bukan tambah baik, tapi justru membuka celah untuk tetap hidup di dalam ketidaktaatan, tetap hidup di dalam keberdosaan. Tunggu dan tunggu sampai kita mengakhiri hidup di dunia ini, sehingga tidak ada hal baik yang kita lakukan seperti pertobatan saja pun kita masih menunda-nunda. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, padahal Tuhan meminta kita bangunkanlah kerohanian kita mulai hari ini, di saat pagi hari, di saat pertemuan ibadah bapak-bapak atau ibu-ibu, ibadah pemuda remaja, supaya kita bisa isi dengan kebenaran-kebenaran di dalam hidup kita, sehingga menuntun kita kepada jalan Tuhan. Atau di rumah, kepala keluarga boleh memimpin sebuah keluarga untuk membangun sebuah menara doa. Atau secara pribadi, kita mau datang di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita bilang, tunggu saya belum siap. Tunggu saya belum dewasa secara rohani. Dan masih banyak alasan yang membuat kita tidak mau datang kepadanya. Kita lihat di ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih karena mereka layak untuk itu. Kata beberapa menunjukkan bahwa mereka adalah minoritas Bapak Ibu. Mereka tidak banyak, mereka sedikit. Itulah jemaat yang mayoritasnya, yang kebanyakannya adalah mati. Selain mati, mereka adalah jemaat yang penuh dengan kepalsuan. Masih ada kelompok kecil orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Ini membuktikan bahwa lingkungan yang buruk bukan alasan untuk jatuh. Seseorang bisa tetap menjadi Kristen yang berapi-api, bahkan di dalam gereja yang tinggi, tetap setia di tengah orang yang tidak setia. Tuhan mengenal setiap pribadi kita. Dia tidak memukul rata semua orang. Di Sardis, industri utama mereka adalah pembuatan kain bolu dan pencelupan pakaian. Jadi jemaat sangat mengerti istilah mencemarkan pakaian pada waktu itu atau terkena noda. Jadi dalam Alkitab pakaian sering melambangkan karakter dan perbuatan. Mencemarkan pakaian berarti berkumpul dengan dunia, mengikuti arus dosa atau hidup dalam kemunafikan dan kenyamanan.
kita pada sosok Henok. Bapak Ibu pasti tahu kisah Henok. Henok diangkat bulan-bulan bersama Tuhan karena kesetiaannya, karena ketaatan. Dia tidak mati, tapi dia diangkat bulan-bulan bersama Tuhan. Henok yang berjalan dengan Allah. Mereka yang tidak berjalan mengikuti arus dunia di bumi akan mendapat kehormatan untuk berjalan berdampingan dengan Sang Raja yang kekal, yaitu Yesus Kristus. Kemudian di situ ada kata dalam pakaian putih, karena mereka layak untuk hidup. Pakaian putih di sini melambangkan kemenangan, sukacita dan kebenaran. Bukankah tidak ada manusia yang layak di hadapan Tuhan? Kelayakan di sini bukan karena usaha mereka sendiri, Bapak Ibu, melainkan karena mereka tetap setia melekat pada Kristus dan membiarkan darah Yesus terus menyucikan hidup mereka. Mereka layak karena mereka memilih untuk tetap setia, tetap taat, melakukan perintah Bapa saat orang lain mulai menyerah. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, jangan menjadi seperti unggur. Binatang unggur biasanya kalau dia ada di tempat yang hijau, dia akan berubah menjadi seperti hijau. Dia berada di tempat hitam, gelap, dia akan menjadi gelap. Dia berubah warna unggur. Jangan sampai kehidupan kita seperti itu. Ketika ada orang berdosa di sana, gosip kita juga di sana ada. Jika orang melakukan kejahatan, kita cari seperti orang yang jahat di sana. Kita tahu bahwa dunia atau bahkan mungkin lingkungan gereja saat ini banyak yang suang-suang putih atau menekan kita untuk berkompromi dengan dosa, untuk mengikuti dosa. Apa itu suang-suang putih? Suang-suang putih artinya tidak sungguh-sungguh di dalam mengikuti Tuhan, setengah hati dalam perintah Tuhan, cuek dengan hal-hal yang berbau kerohanian, kurang bersemangat untuk malas-malasan datang kepada Tuhan. Itu orang yang suang-suang putih. Ayat 4 ini adalah panggilan untuk menjadi berbeda. Jangan biarkan pakaian karakter Kristen kita kotor oleh karena ketidaktaatan, oleh karena kebencian atau ketidakjujuran, atau karena kemalasan atau sikap cuek, bahkan hawa nafsu. Tuhan melihat kita yang setia berbeda. Mungkin kita merasa sendirian di dalam berbuat sesuatu yang benar. Mungkin kita merasa lelah menjadi satu-satunya orang yang jujur di tengah lingkungan kita, satu-satunya yang setia di dalam beribadah daripada yang lain, satu-satunya yang sungguh-sungguh berdoa di dalam keluarga, mengajak. Cuma satu-satunya orang, cuma kita orang lain. Tuhan melihat Bapak Ibu, berapa orang itu pun Tuhan melihat. Dia memiliki hati setiap orang. Dia mencatat kesetiaan kita yang tersembunyi sekali. Tidak perlu harus melihat mata dunia memandang orang itu. Dalam kesembunyian pun dia melihat kita. Fokus pada hadiah kekekalan, pakaian putih, dan berjalan bersama Yesus jauh lebih berharga daripada penerimaan dunia yang hanya sesaat. Ayat yang kelima sampai ayat yang keenam di situ ada janji bagi pemenang. Wahyu ayat yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih. Yang demikian, aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapa-Ku dan di hadapan malaikat-malaikatnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa bahagianya ketika kita diakui Bapa dan malaikat-malaikat. Ada 3 janji luar biasa bagi si pemenang atau bagi mereka yang bertobat dan menjaga iman. Kata mengenakan pakaian putih melambangkan kekudusan yang sempurna dan kemenangan. Orang yang menang tidak lagi memakai pakaian kotor, dosanya sendiri, tetapi dibungkus sepenuhnya oleh kebenaran Kristus. Ini adalah janji bahwa kesetiaan kita di dunia yang kotor akan diganti dengan kemuliaan yang murni di surga. Kemudian nama yang tidak
tidak dihapus dari kitab kehidupan. Yesus menjamin keamanan kekal Bapak Ibu. Meskipun di dunia mungkin menolak kita, mengucilkan kita, atau menganggap kita mati karena kita tidak mau ikut arus dosa, Tuhan tidak akan pernah menghapuskan nama kita. Kita adalah warga negara surga yang sah. Kita diakui di hadapan Bapa dan Malaikat. Betapa bahagianya Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ini adalah janji tentang penerimaan dan kehormatan. Bayangkan sang raja semesta alam menyebut nama kita dengan bangga di depan seluruh penghuni surga. Ini adalah pelayanku yang setia, atau ini adalah hambaku yang setia di depan malaikat-malaikat. Menyebut nama kita bahwa kita adalah hamba yang setia, pelayan yang setia. Betapa bahagianya kita diakui oleh surga. Kita diakui oleh raja di atas segala raja. Betapa bahagianya Bapak Ibu. Bukan orang biasa-biasa yang mengakui kita, tetapi orang yang luar biasa mengakui kita. Namun seringkali kita mencari pengakuan manusia. Di ayat 1 Sarkis mengejar nama baik di mata manusia, tetapi mati di mata Tuhan. Sehingga ayat yang kelima membalikkan itu. Abaikan pengakuan dunia, tapi kejarlah pengakuan dari Yesus. Bahkan di dalam Wahyu pasal 6 dikatakan, siapa bertelinga hendaklah dia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Makna panggilan untuk respon setiap pribadi. Ini adalah sebuah makna panggilan. Bagaimana respon orang yang percaya kepada Kristus ketika mendengar kebenaran? Apa responnya? Mendengar di sini bukan sekedar masuk telinga kanan keluar telinga kiri Bapak Ibu, melainkan mendengar yang membuahkan sebuah ketaatan dalam kehidupan kita. Bukan hanya sekedar dengar tapi tidak melakukan, tetapi mendengar dan melakukan. Di dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27 mengatakan, orang bijak mendengar dan melakukan, tetapi orang bodoh mendengar tapi tidak melakukan. Orang bodoh itu mendengar tapi tidak melakukan. Kita lebih memilih mana Bapak Ibu? Kita mau jadi orang bijak atau orang bodoh? Jawaban itu di dalam diri kita masing-masing. Oleh karena itu, menjadi Kristen bukan hanya soal memulai dengan semangat, tetapi tentang menang, di mana kita bisa bertahan sampai akhir. Bukan hanya dari awal, tetapi yang dilihat akhir dari perjuangan kita. Jangan hanya karena awal kita setia, tapi ending atau akhirnya tidak membuahkan hasil. Jangan biarkan kelelahan rohani menghentikan langkah kita, Bapak Ibu. Jika kita merasa tidak dihargai di tempat kerja atau lingkungan sekitar kita, karena prinsip iman kita, atau karena kita memutuskan untuk mengikuti Kristus, ingatlah bahwa nama kita tertulis dengan tinta yang tak terputuskan di kitab kehidupan. Itu jauh lebih berharga Bapak Ibu daripada gelar atau jabatan atau pengakuan duniawi. Pengakuan duniawi hanya sementara. Tidak masalah mereka membenci saya, intinya saya punya keputusan, pasti saya ikut Kristus. Setia mengikuti rencana itu keputusan. Malam ini kita mendengar suara Roh Kudus sedang berbicara saat ini melalui firman-Nya. Dari kebisingan dunia, untuk sungguh-sungguh kita mendengarkan teguran dan janji Tuhan. Kita jangan mendengar kebisingan dunia yang mencoba mempengaruhi iman kita, yang mencoba menggoda kita. Tetapi mari kita lebih mendengar apa kata Tuhan daripada apa
kedewaan. Dan surga mengakui bahwa kita adalah hamba yang setia. Bukan dunia mengakui, tapi surga mengakui. Kekekalan mengakui dunia sementara, tetapi kekekalan surga itu tidak sementara, selama-lamanya. Dunia fana, tetapi surga tidak fana. Mari kita bawa hidup kita boleh berpimpin oleh Tuhan. Mari kita katakan pujian ini. Apapun yang dibawa, hati seorang hamba mulai yang terbaik, tetap setia di dalam milik Tuhan. Mungkin kita jatuh bangun di dalam milik Tuhan. Tapi kita mau berkata Tuhan, aku menjadi hamba yang setia, mampukan aku untuk hidup di dalam kebenaran. Dan kita datang ke dalam dunia yang tidak membawa apa-apa, tapi Tuhan tidak membawa apa-apa. Biarlah kesetiaan kita menjadikan kebenaran kita. Kita mau katakan kita membawa apa juga. Tapi datang ke dunia. Tapi jangan semuanya adalah dunia. Tapi kita kembali ke surga. Inilah yang kita inginkan.